Pembahasan kali ini adalah tentang persamaan kuadrat. Nah, di mana persamaan kuadrat ini memiliki bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a tidak sama dengan 0, a, b, dan c itu bilangan real dan x-nya di sini sebagai variabel atau peubahnya. Kemudian, dalam menyelesaikan persamaan kuadrat ini artinya adalah kita akan mencari nilai dari peubah itu, berarti nilai dari x-nya atau variabelnya. Cara yang pertama yaitu adalah memfaktorkan. Oke, sebelumnya kalian masih ingat tidak perkalian aljabar yang seperti ini? Misalnya ada x ditambah 2 dikalikan dengan x min 1. Nah, ini kan kita pakai cara perkaliannya pelangi ya. Seperti ini, x dikali x, kemudian x kali min 1, lalu 2 dikali x, lalu 2 dikali min 1, gitu kan. Nanti hasilnya akan ada sekian gitu. Kalau sekarang dibalik, kita beranjak dari bentuk ini, kita ubah menjadi bentuk yang seperti ini, seperti kurung-kurung itu. Nah, itu namanya difaktorkan. Contoh soal pertama, kita punya tentukan selesaian dari x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Oke, kita akan faktorkan seperti ini. Yang pertama, kita lihat suku pertama di sini x kuadrat. Ketika kita faktorkan akan menjadi x dan x kan tentunya. Kemudian kita lihat di sini bilangan yang paling terakhir nih, 4 ya, konstanta. Kita lihat faktor dari 4. Faktor dari 4 itu kan 1 dikali 4, terus bisa 2 dikali 2. Nah, dari pasangan kedua bilangan ini, manakah yang akan membentuk 3? Sepertinya 1 dan 4 ya, 1 dan 4. Oke, kita lihat di sini, x dikali x akan membentuk x kuadrat. X dikali 4 menjadi 4x. 1 kali x, x. 1 dikali 4, 4 ya. Oke, sekarang tinggal tandanya. Tanda yang di depan 4, yang ini adalah negatif. Kalau untuk memperoleh negatif, itu berasal dari positif dikali negatif kan. Oke, berarti akan ada 2 tanda ya. Tapi di mana nih tanda positif atau tanda penjumlahan dan pengurangan ini ditempatannya? Caranya adalah yang pertama, lihat bilangan di sini. Di sini yang ini suku kedua ada di min 3x. Oke, di sini untuk menjadi min 3x berarti 4-nya harus lebih besar ya. Berarti di sini jadi min 4x. Kemudian ditambah 1 gitu kan. Nah, di sini barulah nanti menghasilkan min 3x gitu kan. Yang menghasilkan 4x tadi kan ini kali ini ya. X dikali 4 menjadi negatif, berarti tandanya di sini yang negatif gitu atau yang kurang di sini. Kemudian yang di sini menghasilkan positif kan atau penjumlahan. Tandanya positif gitu. Kemudian positif kali negatif, negatif. Kalau kita turunkan lagi, ini jawabannya akan sama, x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Nah, maka kita punya faktor dari persamaan kuadrat yang ini adalah yang ini faktornya. Oke, sudah kita tulis ulangnya di sini, x ditambah 1 dan x min 4 sama dengan 0. Ini sekarang kita pisah atau kita pecah menjadi x ditambah 1 sama dengan 0 dan x min 4 sama dengan 0. Untuk mencari x yang pertama, kita pindahkan, berarti x sama dengan min 1 ya, min satunya pindah ke sini. Kemudian di sini x-nya min 4 pindah ke kanan jadi 4. Nah, maka solusi penyelesaiannya adalah x sama dengan min 1 atau x sama dengan 4. Inilah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat yang itu.
Oke, mari kita selesaikan contoh yang kedua ini. Sama kita mencari nilai X. Kita faktorkan terlebih dahulu. Ini kan ada bilangannya di depannya, ada 2x kuadrat. Berarti yang satu adalah 2x dan yang satu adalah x. Kemudian kita lihat yang membentuk 5. Berarti faktornya ada 1 dikali 5 saja. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Oke, berarti 1 dan 5 ya. Nah, 1 dan 5 ini disimpan di mana? Bingung kan ini? Oke, misalnya kita coba saja di sini 5 dan di sini 1 ya. Ada 2x dikali x menjadi 2x kuadrat. Kemudian 2x dikali 1 menjadi 2x. 5 dikali x menjadi 5x. Kemudian 5 kali 1 menjadi 5. Ini hasilnya 3. Bisa menghasilkan 3x. Caranya gimana? Caranya sepertinya bakal 5 dikurangi 2 ya. Berarti di sini positif dong ya. Berarti di sini negatif. Betul kan? Oke. Sekarang kita lihat karena itu kan positif ya. Oke. Yang menghasilkan negatif 2 di sini tadi adalah bilangan yang ini ya. 2x dikali 1. Nah, berarti di sini min 1. Kemudian yang menghasilkan 5x berarti di sini ya positif. Berarti di sini tandanya positif. Lalu positif dikali negatif, negatif. Sehingga kita turunkan 2x kuadrat ditambah 3x min 5. Oh betul, berarti inilah faktornya. Sekarang misalnya boleh nggak Bu kebalik? Misalnya gini ya, kita dapatnya adalah 2x di sini 1 gitu kan, terus di sini ada x, nah di sini 5. Kita cek aja 2x dikali x 2x kuadrat, 2x dikali 5 10x kan. Di sini 1 kali x x, 1 kali 5 5. Oke, di sini 10 dan 1 bisa nggak? Mungkin nggak jadi 3? Ini kayaknya nggak mungkin ya, terlalu jauh gitu kan. Kalau dikurangkan juga 9, kalau dijumlahkan jadi 11, nggak mungkin kan. Berarti kemungkinan yang ini salah gitu. Jadi jangan pakai kemungkinan yang ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke faktor yang tadi ya. Ada 2x ditambah 5 x min 1 sama dengan 0. Ini benar ya. Kemudian kita pisahkan menjadi 2x ditambah 5 sama dengan 0 dan x min 1 sama dengan 0. Berarti di sini ada 2x sama dengan min 5 dan x sama dengan 1. Berarti x sama dengan min 5 per 2 atau x sama dengan 1. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Untuk contoh yang ketiga ini lebih mudah nih. Ada 2x kuadrat min 10x sama dengan 0. Ini tanpa konstanta ya. Kalau seperti ini, kita keluarkan yang samanya. Di sini kan sama-sama mengandung x ya. Berarti di sini x-nya yang dikeluarkan. Lalu di sini kurungnya berarti cuma ada 1. Kemudian ini sama kayak pelangi, x dikali berapa yang hasilnya 2x kuadrat, berarti 2x kan. Kemudian di sini sisa min 10 sama dengan 0. Ini kan kalau misalnya kita operasikan nih, x kali 2x menjadi 2x kuadrat, terus x dikali min 10x gitu ya, cara ngeceknya gitu aja. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau kita sudah punya faktornya x, 2x min 10 sama dengan 0, kita tinggal pisahkan. Yang pertama menjadi x sama dengan 0, dan yang kedua 2x min 10 sama dengan 0. Yang ini kita pindahkan menjadi 2x sama dengan 10, x sama dengan 10 per 2, 10 dibagi 2, 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 5. Selesai.
Kemudian kita beranjak ke contoh yang keempat ya. Di sini contoh terakhir nih, contoh 4. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Oke, kalau seperti ini, kita ingat ada bentuk istimewa dari persamaan kuadrat, di mana A kuadrat min B kuadrat sama dengan A ditambah B kali A min B. Nah, berarti kita lihat di sini, asalkan syaratnya adalah ini ya, syaratnya yang ini. X-nya sudah kuadrat, X kuadrat, kemudian min, nah 4 ini kan bilangan kuadrat dari 2 ya, berarti 2 pangkat 2. Nah, berarti ini memenuhi A kuadrat min B kuadrat. Kalau memenuhi, berarti kita bisa selesaikan dengan ketentuan yang itu. Berarti di sini kita bisa tulis X kuadrat min 4 itu sama dengan X kuadrat min 2 kuadrat. Yang artinya sama dengan X plus 2 X min 2. Itu. Setelah itu kita jabarkan ya, ini kan sama dengan 0. Oke, kita jabarkan menjadi X plus 2 sama dengan 0 dan X min 2 sama dengan 0. Kemudian ini menjadi X sama dengan 2-nya pindah menjadi min 2 dan X sama dengan 2 ya, positif 2. Oke, inilah himpunannya, berarti himpunan penyelesaiannya selesai. Cara kedua untuk menentukan solusi penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat adalah dengan menggunakan rumus kuadrat ini, di mana X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Hal yang harus kita ketahui adalah kita harus mencari nilai A, B, C-nya, di mana kita bisa peroleh dari bentuk umum ini kan, dari A, X kuadrat ditambah B, X ditambah C sama dengan 0. Nah, nanti koefisien dan konstanta ini akan menjadi A, B, dan C-nya. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini ada soalnya 3x kuadrat ditambah x min 1 sama dengan 0. Oke, langkah pertama kita ambil atau kita cari dulu ABC-nya ya. Di sini koefisien yang pertama berarti ini akan menjadi nilai A, yaitu 3. Kemudian di sini nilai koefisien yang kedua berarti B-nya sama dengan 1 dan di sini menjadi C-nya. C sama dengan min 1. Oke. Selanjutnya sudah dapat A, B, C, langsung kita masukkan ke dalam rumus. Di sini min B-nya berarti ada min 1, lalu plus minus akar B-nya 1 kuadrat min 4 dikali A-nya 3, C-nya min 1. Kemudian per 2 kali 3 ya. Ini kita operasikan min 1 plus minus akar 1 kuadrat 1 min 4 kali 3 12 dikali min 1. Oh, berarti ini negatif kali negatif positif ya. Positif 12 per 2 kali 3 6. Lalu di sini kita punya min 1 plus minus akar 13 per 6. Nah, ini nilai dari X-nya. Kemudian kan ada 2 ini, pasti ada 2 nilainya. Tinggal kita pisahkan X yang pertama, kita ambil yang positifnya, berarti min 1 plus akar 13 per 6. Kemudian X2-nya kita ambil yang negatifnya, min 1 min akar 13 per 6. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat contoh soal yang ini. Pertanyaannya adalah kapan pakai cara pertama dan kapan pakai cara kedua. Cara kedua ini digunakan ketika kalian tidak bisa mencari faktor atau tidak bisa memfaktorkan si persamaan kuadratnya. Itu dikarenakan akarnya adalah bukan bilangan bulat. Jadi kalau misalnya akarnya nanti kira-kira bukan bilangan bulat, lebih baik pakai rumus kuadrat. Selanjutnya nih, kita perhatikan di sini
Kan dari tadi kita mencari himpunan penyelesaian ya, himpunan penyelesaian atau selesaian. Nah, itu juga bisa disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Nah, akar-akar persamaan kuadrat ini nanti akan dibahas lebih lanjut di video selanjutnya.